hasil pemeriksaan sejumlah saksi termasuk dari pelaku, diketahui bahwa pelaku bernama Tarsum yang memutilasi istrinya di Ciamis, Jawa Barat memiliki hutang ratusan juta rupiah ke bank dan beberapa rekannya. Tarsum sebelumnya mendapat perawatan medis dari puskesmas. Ia mengkonsumsi obat penenang dan hanya mengeluh pusing. Pelaku kini sedang menjalani tes kejiwaan. Menurut pihak keluarga, Tarsum mengalami perubahan perilaku dan beberapa kali hendak mengakhiri hidupnya. Dan untuk memastikan kesehatan mentalnya, pelaku kini tengah menjalani tes kejiwaan oleh dokter ahli jiwa. Masalahnya mau pesok di unjalan. Astagfirullahaladzim. Iya, aku tahu kasus tersebut. Kasus yang suami bunuh istrinya. Iya, tahu karena kan itu viral banget ya Mbak di Twitter, di TikTok tuh kan rame videonya. Iya tahu kasus istri yang dibunuh suaminya yang lagi viral itu kan? Iya, betul. Iya tahu, bapak-bapak yang keliling desa yang menjual hasil mutilasi dari istrinya itu kan? Kemarin. Tahu Mas yang istrinya dimutilasi itu kan? Ya. Menurut aku, kasus tersebut itu merupakan pelanggaran sila Pancasila yang kedua. Kalau menurut saya pribadi sih termasuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurutku itu menyimpang sila kedua. Menurutku, kasus pembunuhan tersebut termasuk dalam penyimpangan sila kedua dari Pancasila. Sila kedua Mas? Hal tersebut itu karena tersebut kan pembunuhan ya, jadi itu melanggar hak asasi manusia, salah satunya itu hak untuk hidup. Karena menurut saya memutilasi istrinya sendiri atau membunuh istrinya sendiri itu benar-benar bukan suatu tindakan yang kemanusiaan gitu, karena dia merenggut hak seorang, hak asasi seseorang, terutama hak hidup seseorang, seperti itu. Karena dari kasus itu merupakan perbuatan sewenang-wenang yang terhadap orang lain yang tidak menganggap manusia sesuai harkat dan martabatnya. Jadi termasuk pelanggaran berat terhadap HAM karena merampas hak hidup dari korban yang dibunuh. Karena pada sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembunuhan tersebut tidak mencerminkan sikap kemanusiaan dan sudah melanggar hak asasi orang lain. Karena kan sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan sudah tindakan tidak manusiawi Mas. Pelanggaran HAM itu Mas. Kasus pembunuhan yang terjadi di Ciamis termasuk melanggar nilai-nilai sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kasus ini dapat diimplementasi nilai-nilai positif dalam sila kedua dengan menghargai hak asasi manusia, menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan yang merampas hak hidup orang lain, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama dengan saling membantu dan melindungi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pelanggaran sila kedua Pancasila dapat membawa dampak yang tidak baik. Perlu adanya penegakan nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan membangun masyarakat yang lebih beradab.